Di kota Solo membeli bakmi, rasanya enak sampai ke penjuru. Betapa galau hati kami harus berpisah dengan bapak ibu guru. Pergi ke kebun bertemu burung berwarna biru. Selamat berpisah kawan-kawan, semoga bertemu di lain waktu. Kayak sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi karena kita terharu tadi, semangat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Kepala SDI Al-Aziziyah KPK Sari, yang sama-sama kita banggakan seluruh Dewan Asatidz dan Asatizah SDI Al-Aziziyah, dan yang saya muliakan seluruh para wali murid atau wali santri yang telah memberikan amanah kepada pengelola SDI Al-Aziziyah yang kesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang penuh dengan keharuan ini, yang berbalut dengan kebahagiaan. Bahagia karena telah menyelesaikan selama 6 tahun pendidikan. Terharu karena berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Bagaimanapun 6 tahun itu sangat panjang. Sangat panjang. Cerita, kisah, bahkan romantis yang dihadapi oleh seluruh Dewan Guru. Salawat dan salam kita haturkan ke baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ibu, bapak, Dewan Asatidz yang telah memberikan suatu pembelajaran yang sangat indah dan terbaik kepada anak. Saya berdiri pertama atas nama pemerintah Desa Gunung Sari, kedua atas nama wali murid juga, karena anak yang ada di SDI ini kelas 1. Maka tentu dari wajah-wajah yang ada ini semua sebenarnya nampak kebahagiaan, tetapi sangat haru. Dari wali murid juga kami lihat sangat terharu. Karena bayangkan 6 tahun ibu bapak mengantar ke SDI ini. Saat ini akan berpisah. Saat ini akan meninggalkan tempat yang boleh saja tempat bercanda di pojok atau belanja dan sebagainya, karena kenangan sangat membekas. Dan saya alhamdulillah bisa berdiri di sini adalah juga berkat daripada Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Saya pakai seragam ini adalah berkat daripada perjuangan di Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Saya teringat betul apa yang disampaikan dulu oleh almarhumullah Tuan Guru Mustafa Umar Abdul Aziz. Saat itu saya cerita sedikit, pada awal tahun 85 saya pertama ke Tuan Haji Abdullah Dopang, ini angkatan pertama beliau juga ya. Jadi kita ngaji hanya 50 orang. Saya sempat dipecat dulu untuk ngaji gara-gara main bola. Almarhumullah itu keras, tidak boleh pakai celana pendek. Tapi saya nekat lomba di Sesele sampai mau juara 1. Walaupun belabur di kapek itu ya tetap ngonong istilahnya. Nah karena ditahu pakai celana pendek, dipecat saya sama Tuan Guru Khalid sama Tuan Guru Patah. Berlima kalau salah itu dari kapek atas. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, almarhumullah panggil saya, Maliki, suruh datang sini orang tuamu. Saya datang.
ke masjid waktu dibawa mesti salat takwa. Saya ingat betul wajah beliau dan mengatakan, bertanya sama saya, sampai mana hafalannya? Al-Balad Mi, buka, dengarkan bacaan saya. Lalu saya buka Al-Balad dengan bacaan luar biasa beliau, saya dengarkan waktu itu. Lalu diusap kepada saya, tetap di sini ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kalau saya tidak di pondok, ya mungkin saya jadi apa mungkin. Tapi alhamdulillah, dengan didikan seluruh keluarga, pengasuh dari Pondok Al-Zia, saya bisa untuk berdiri, bisa untuk memberikan khairun nas anfa'uhum linnas. Maka setiap saat saya selalu berdoa kepada semua keluarga Pondok Al-Zia, semoga diberkahi dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala atas jasa-jasa beliau kepada saya pribadi. Hadirin rahimakumullah, sering kita dengar kata orang, bukan perpisahan yang aku tangisi, tetapi pertemuan yang aku sesali. Kalau tidak pertemuan mungkin tidak ada perpisahan. Memang berat rasanya berpisah. Saya lihat ibu-ibu guru semuanya sangat rindu dan cinta kepada anak-anak. Kalau saya lihat dulu, Masya Allah, yang diantar ke sini 6 tahun yang lalu itu anak-anak yang ingus-ingusan, anak-anak yang masih belum bisa bersihkan dirinya. Tapi saat ini ya Allah, sudah jadi gadis, sudah cantik, gagah, ganteng. Maka hadirin rahimakumullah, tentu sebagai wali murid berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengajar. Dan kebiasaan kita selaku wali murid atau selaku bapak, ini kita tidak menghargai jasa-jasa guru. Maaf saja. Satu contoh misalnya, kalau anak kita bengel ataupun misalnya kurang di sekolah, ataupun dia malas, ataupun tidak berlaku baik, maka apa kita bilang? Siapa gurumu? Siapa gurumu? Kamu bodoh, kamu keras dan sebagainya. Tapi begitu anak kita juara 1, juara terbaik, apa kita bilang? Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong ibunya? Padahal apa? Kita selaku orang tua di rumah, maaf nih, saya pribadi, kalau ibu mungkin tidak, jarang kita ajar anak-anak kita ngaji ataupun sholat di rumah. Jarang. Jadi begitu kita pulang kerja dan sebagainya, jarang kita tanya sudah ngaji atau sudah sholat. Kita cuek kadang-kadang main handphone dan sebagainya. Tapi begitu kita lihat anak kita sholat, maaf saja anak saya kelas 1 zina itu, tidak pernah saya suruh dia sholat, tiba-tiba ambil mukena, dia wudhu, dia sholat gitu. Masya Allah. Makanya saya berterima kasih dan berdoa sekali. Artinya apa? Begitu kita lihat anak-anak kita berprestasi, alhamdulillah, doakan. Kalau tidak bisa memberikan material, doa. Kemudian kita selaku wali murid sangat dituntut untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Saya ingat dulu kisahnya yang diceritakan oleh para ulama, yaitu bagaimana Abdullah bin Umar ketika seorang ayah datang mengadukan tentang anaknya yang durhaka. Ya Abdullah bin Umar, saya memiliki anak yang kurang ajar, durhaka sekali kepada saya. Setiap saya dibentak dan sebagainya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wahai laki-laki, mana anakmu? Dia di rumah. Panggil, datangkan ke sini. Begitu dipanggil, dihadapkan berdua, lalu Abdullah bertanya, wahai anak, betulkah kamu durhaka kepada orang tuamu? Ya, katanya. Lalu apa penyebabnya? Wahai Abdullah bin Umar, saya ini durhaka pertama
satu ayat pun dia tidak pernah mengajarkan kepada saya tentang Al-Quran. Di mata aja alif bata, namun lain mesti kau di alif bata keselitin mata. Jadi kita diajar dulu, masya Allah. Saya ingat pendidikan awal dulu tahun 86, 87 itu kita diajarkan menetap sampai sekarang. Bagaimana memakhrajkan huruf, bagaimana melafalkan huruf, dia ajar. Ketua Nabi Abdullah ingat itu. Anna inna uunna anna masih kita itu. Bawa bawi bawa sambil jalan. Berapa tahun? 40 tahun berlalu masih kita ingat dalam benak bayang itu. Tapi anak ini tidak pernah diajarkan satu huruf pun oleh orang tuanya. Yang kedua katanya, saya tidak diberikan ibu yang terbaik untuk saya. Kebetulan bapaknya kawin lagi. Tidak tiri dan tidak tahu. Ya. Gorok-gorok, siksa-siksa tidak tiri. Ya. Jadi si pesiang-siangin bagus-bagus betangin amalnya. Yang ketiga katanya, saya sejak lahir tidak diberikan nama yang baik. Kalau teman saya Muhammad, Abdullah, dan sebagainya. Tapi saya diberikan nama Ju'al katanya. Ju'al itu artinya bahasa Sasak bingkok. Jadi main telaka bingkok, mejok bin. Jadi gedak pulang. Bingkok. Jadi malah bingkok terjadinya. 3 hal inilah yang menyebabkan saya. Lalu Abdullah bertanya kepada laki-laki ini, wahai laki-laki, orang tua, benarkah kau melakukan 3 hal ini? Iya katanya. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Kau durhaka sebelum kau didurhakai oleh anakmu katanya. Nah sekarang ibu-ibu bapak saya tanya orang tuanya, wah dia suruh ngapal anak dari Bali, direjus muda aja, direjus. Paling jus apel, jus melon ya. Tapi alhamdulillah ibu bapak kita guru di sekolah pagi subuh sudah bangun. Apa yang dipikirkan? Bukan suaminya, bukan anaknya, anak terpikiran. Coba tanya nih, buka kepala nih. Di rumah pikiran samamu, di rumah pikiran anaknya. Kita nih anak-anaknya pikiran pirana baris, ngubetan tak aja. Saya terharu terus terang saja tadi. Saya lihat pertama penampilannya, kemudian ada tarian itu. Si pikir tak Aziziyah pondoknya hanya ngaji doang, kenapa? Luar biasa penarinya. Ya, saya tanya siapa gurunya? Ada guru-gurunya katanya. Luar biasa. Ya? Jadi dia mencetak bukan saja dalam Al-Quran, tapi kesenian. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. SD lain bisa drama, rudat, ini sebagainya, tidak kalah juga SDI Al-Aziziyah ini ya. Insyaallah. Luar biasa. Tadi juga saya merinding. Saya meneteskan air mata ya. Saya malu dengan berkedip, kalau berkedip jatuh butiran-butiran putih nantinya. Dia kesemal si Hajah Zakiyah, dia nangis, jadi melong-long. Merinding saya mendengar anak-anak ngaji. Ya. Anak seumuran masih kelas 3 sudah melafalkan dengan fasih bacaannya, kemudian huruf-hurufnya, kemudian hafalannya, bacaannya. Kita siwahtoannya giwah pak. Alhamdulillah. Nah artinya apa? Kita berterima kasih kepada seluruh dewan guru, dewan asatidz yang mendidik anak kita sehingga bisa dia membaca, bisa menghafal. Pesan saya, jadi di Aziziyah ini bukan saja SD, tapi ada sanawiyah, ada MKWH. Silahkan masukkan ke situ supaya nyambung, ya. Tidak dapat tuh mau tenis telunjus, suruh jok luah, itu lanjus nih. Jadi ampun tetap minum menghafal Al-Quran Karim. Saya yakin insya Allah kita sepakat ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid ini memberikan yang terbaik kepada putra-putri kita, yang mencetak daripada generasi Al-Quran yang ada di Pondok Pesantren Aziziyah. Tentunya insya Allah dari tulus hati yang paling dalam ibu kepala sekolah tadi sampai meneteskan air mata, doa yang diberikan
yang terukir. Ingat anak-anakku ya, saya pesan. Ada 3 orang tua kita di dunia. Dia ada 2, teluh. Pertama dengan toa sing lahiran itu. Dia tekan durhaka. Ya. Kesuruh besuk, kloset besuk. Nak kanak-kanak nak kesuruh beli sebiar terasi dia milih. Namun tiang lain kesuruh beli sebiar terasi dia kan ini memut. Bungkus isi kedua. Aja itu ilmu isi apa dulu lah ya. Nam ketuan bareh apa nih? Pada angwah bakal tangkong nanti. Jujur nih. Maya apa nih? Bakal tangkong nih. Dia ngedeng. Sire bakal tangkong bakal si tangkong no ya kan. Nah, jadi jemaah Abdurrah sama ama ya hina-hina jauh berkat kene dalam tertuan mai ke maya apa nih? Bakal tangkong ya. Jadi dia ngedeng. Kalau kena sedak nih mai ke mai. Nah, jadi bakal tangkong bakal si tangkong no. Yang kita mau makan. Ini ilmu ya. Nah, jadi selamat berkat datang Bali ya. Dalam monde jadi tarurong tak terampok ya. Yang kedua, orang tua kalian itu adalah guru. Ini semua yang hadir nih, cantik-cantik, gagah-gagah ya. Cantik-cantik nih. Ya. Marak bidadari ngasih-ngasih. Saya tanya, senang gak sama ibu gurunya? Senang? Senang? Bapak gurunya? Nah, senang nih. Masya Allah. Dinar tapi guru-guru seli aziziyah nih ngas ya. Labah meraidah lapun. Nah, jadi ini tidak boleh kamu katakan begitu ketemu di jalan, siapa itu? Bekas guru saya, durhaka. Jadi guru nara bekas. Ya, cium tangannya. Kemudian minta doa, lepas tangannya di kepalamu, doakan saya terbaik, doakan saya terbaik. Itulah akhlak. Ya. Dimanapun bertemu, kemudian apa? Setiap kamu habis sholat doakan. Wabighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masuk guru kita. Masya Allah. Jadi guru itu tidak ada yang mengajarkan sesat. Saya tanya, 6 tahun kamu sekolah, pernah tidak kamu disuruh untuk mencuri? Tidak pernah. Tidak pernah. Pasti kamu mengajarkan yang baik, yang baik, yang baik. Yang ketiga, orang tua kita adalah mertua. Cuma memerani. Ya. Ini adalah orang tua kita, tidak boleh. Sehingga apa? Mertua itu tidak boleh kita katakan bekas mentua. Tidak ada. Nah, maka saya pesan kepada kita semua, terutama yang selaku perwakilan wali murid juga, Niki bersyukur dan terima kasih kepada seluruh dewan guru, asatidz dan asatizah yang telah mendidik putra-putra kami yang ada di SDI Al-Azizah ini, sehingga kami mendapatkan suatu kebaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu yang diajarkan sebagai amal jariah buat ibu bapak yang akan ditemukan nanti di akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu permohonan maaf yang sebesar-besarnya mewakili seluruh wali murid yang di sini. Mungkin selama ini tutur kata, tingkah laku ataupun koreksi ataupun ngomeh-ngomeh sekali. Ada ibu ngomehnya? Ada doang ya. Dan ada jabras kelihatan pasti ada ya. Kadang-kadang puas. Mungkin anak ini tentu dari wali murid memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh dewan guru, karena ini adalah hari pelepasan dan yang sangat terindah. Tentu wali murid berbangga melihat putra-putrinya yang hadir dan duduk tempat ini dalam keadaan yang sangat luar biasa. Dan untuk terakhir saya sampaikan, Arab pantun tulis keluar dengan rubin tulisnya. Kan gue sampean? Kan gue? Di kota Solo membeli bakmi, rasanya enak sampai ke penjuru. Betapa galau hati kami harus berpisah dengan bapak ibu guru. Betul deh. Mantap. Betul nih galau kan nih. Betul. Ulang dulu baca jatuh cinta namanya. Nah. Ikan ditangkap namanya lohan, dijual 1.000 langsung disambar. Kuucap maaf saat perpisahan untuk guruku yang paling sabar. Saya paling sabar dulu ini. Nah. Ampun. 1 sudah nih.
Hujan turun di kota Palu, hilangkan semua keluh kesah. 6 tahun telah berlalu, kini saatnya kita berpisah. Nangis seketika. Jalan-jalan ke pasar Minggu, membeli gamis yang indah. Ini tempat pertama bertemu, juga tempat kita berpisah. Awan cerah, langit biru, menjadi jingga ketika senja. Selamat tinggal adik kelasku, semoga kita sukses bersama. Daun selisih di atas tikar, buah dukuh membuat lapar. Diriku masih ingin diajar oleh guru-guruku yang pintar-pintar. Di hari Minggu pergi ke kebun, bertemu burung berwarna biru. Selamat berpisah kawan-kawan, semoga bertemu di lain waktu. Kayak sekian. Hutan lebat namanya alas, luas terbentang di ujung batas. Salam pisah buat teman kelas, kenangan kita selalu membekas. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan kepada anak-anakku, seandainya kau tahu apa itu bunga melati, niscaya kau tidak akan pernah berhenti untuk meniti. Karena hari ini hari yang kalian nanti-nanti untuk persembahkan cinta yang suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Desa Gunung Sari, Bapak Ustadz Haji Maliki SPDI. Memang Pak Kades luar biasa. Berikan aplaus untuk Pak Kades.